Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Studi Kebantenan Ekonomi Syariah 2019 akan membahas materi mengenai dinamika pemerintahan di Banten serta politik dinasti dan hegemoni. Sebelum membahas materi ini, kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Selvi Rahmani, yang kedua Silvani Rizky Amalia, yang ketiga ada Windy Lukiawati, dan yang terakhir Neng Arin Oktapiani. Dinamika pemerintahan di Banten. Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan di Banten juga dilakukan, yaitu mengikuti reorganisasi militer di tingkat nasional. Pada bagian ini juga dikemukakan berbagai usaha pemerintah daerah di bidang ekonomi agar daerah ini bertahan hidup. Perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima, dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu reinventing government, adalah memanfaatkan sumber daya yang ada namun menggunakannya dengan cara yang baru guna mencapai efisiensi dan efektivitas. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pada tahun 1953, untuk pertama kalinya dimunculkan keinginan masyarakat Banten untuk meningkatkan status wilayahnya dari keresidenan menjadi provinsi sendiri yang terpisah dari Jawa Barat. Keinginan ini muncul berkaitan dengan diberikannya status daerah istimewa Yogyakarta dan munculnya tuntutan yang sama dari Aceh. Masyarakat Banten merasa bahwa Banten juga memiliki keistimewaan, yaitu tidak pernah menyerah kepada Belanda, pernah berdiri sendiri karena diblokade Belanda, sampai mengeluarkan mata uang sendiri pada tahun 1949. Kekuasaan ulama dan jawara banyak dikaitkan dengan terjadinya pergeseran peran sosial. Adanya kedudukan, peran, dan jaringan membuat kiai dan jawara menciptakan kultur tersendiri yang agak berbeda dengan kultur dominan masyarakat Banten. Sehingga kiai dan jawara tidak hanya menggambarkan suatu sosok, tetapi juga telah menjadi kelompok yang memiliki nilai, norma, dan pandangan hidup yang khas. Inilah disebut dengan subkultur dan jawara. Pada tanggal 3 September 1945, atas desakan masyarakat dan Dewan Rakyat yang dipimpin oleh Camat, dilaksanakan pergantian, yang dimana semua pemimpin penjabat pemerintah formal dari level keresidenan sampai kecamatan digantikan oleh kiai. Namun, lama-kelamaan, karena adanya persoalan politik, salah satunya tudingan hendak memulihkan Kesultanan Banten dan juga profesionalisme, maka perlahan pemerintahan kiai digantikan oleh pamong praja. Peran kiai dalam proses terbentuknya Provinsi Banten nampaknya tidak terlalu menonjol, di mana didominasi oleh jawara yang terlihat di berbagai peristiwa, seperti proses pengisian anggota DPRD Banten dan proses pemilihan Gubernur Banten pada tahun 2001. Sebagai sebuah konstruksi sosial, konsep ulama dan jawara tentunya berbeda untuk masing-masing masyarakatnya, termasuk di Banten. Konsep ulama dan jawara bagi masyarakat Pandeglang terjadi karena pengaruh kultur agraris tradisional dan nilai-nilai penghargaan terhadap ulama dan jawara yang mewarnai kehidupan mayoritas masyarakat Pandeglang membuat lebih tinggi, terutama jika dibandingkan dengan wilayah utara Banten. Meskipun jawara dipandang negatif oleh masyarakat, jawara memainkan peran secara signifikan di Pandeglang. Salah satu perannya ialah sebagai jaro atau kepala desa, penjaga keamanan, dan guru silat.
Jaringan tradisional yang dibangun oleh jawara memberikan hubungan kekerabatan, baik dalam hubungan nasab perkawinan, guru dengan murid, lembaga sosial keagamaan seperti pesantren, dan paguron atau perguruan silat. Jadi, di mana jawara memiliki peran penting dalam masyarakat Pandeglang, Banten. Materi selanjutnya yaitu ada politik dinasti dan hegemoni. Politik dinasti ini dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak. Tujuannya agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Pondasi awal dinasti politik di Banten. Menurut T.B. Hasan Sohib, salah satu tokoh pembentuk Provinsi Banten, mengatakan bahwa dalam membangun pondasi awal politik dinasti di Banten ini dibantu dengan tumpangan 3 sumber daya, yaitu yang pertama ada sumber daya finansial yang diperolehnya dari akses eksklusif terhadap proyek-proyek pemerintah. Yang kedua ada sarana koersif yang dilakukan oleh para jawara yang diikatnya melalui tradisi patronase. Yang terakhir ada kontrol terhadap partai politik. Dalam hal ini, Partai Golkar yang sejak era Orde Baru telah didominasinya bersama anggota keluarga dan kerabatnya. Selanjutnya mengenai fenomena dinasti politik di Banten, dimulai sejak Ratu Atut Hosiah naik posisi dari wakil gubernur menjadi pelaksana tugas atau PLT gubernur pada tahun 2005, menggantikan Joko Munandar. Gubernur Banten definitif pertama pasca provinsi yang diberhentikan karena kasus korupsi dana perumahan anggota DPRD Banten. Namun demikian, sinyal dan potensi ke arah terbentuknya dinasti politik ini sudah mulai tampak sejak pilihan gubernur pertama tahun 2001. Sinyal dan potensi itu paling tidak tampak pada dominasi Tubagus Hasan Sohib, ayahanda Ratu Atut, dengan kekuatan jaringan jawaranya yang mendominasi jalannya proses perhelatan Pilgub pada waktu itu. Kurang lebih setahun setelah menjabat sebagai Gubernur Banten, tahun 2006, Pilgub Banten kedua yang untuk pertama kalinya dilaksanakan secara langsung digelar. Ratu Atut kemudian maju sebagai calon gubernur didampingi Mas Duki dan terpilih. Sejak menjadi orang nomor 1 di Banten inilah satu persatu anggota keluarga besar Ratu Atut masuk ke dalam arena politik praktis, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif di berbagai tingkatan lembaga perwakilan. Mengenai strategi politik yang dilakukan Atut untuk merawat dukungan politik dan loyalitas jejaringnya dalam mempertahankan dan memperluas kekuasaan dan dinasti. Yang pertama yaitu kontrol terhadap birokrasi melalui proses dan mutasi para pejabat di lingkungan Pemprov Banten. Kedua, menguasai asosiasi-asosiasi bisnis, diantaranya Kadin dan Gapensi, organisasi-organisasi sosial dan pendidikan, diantaranya PMI, Tagana, Himpaudi, dan organisasi olahraga kepemudaan, diantaranya KONI, KNPI, dan Karang Taruna. Selanjutnya, mengkooptasi elemen-elemen masyarakat sipil lainnya seperti partai politik, ormas, asosiasi pendidikan, LSM, pers, kampus, pesantren, dan lain-lain, dengan memberikan kucuran dana hibah APBD maupun dana pribadi, dan bansos untuk kegiatan dan operasional pimpinan atau pengurus dan organisasinya, termasuk membiayai perjalanan ibadah haji dan umroh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Banten. Membeli suara para pemilih pada setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilu kada melalui tim ses dan jejaring yang dibangunnya di seluruh kabupaten dan kota di Banten. Demikian meluas dan kokohnya bangunan dinasti politik Ratu Atut yang ia rintis sejak menduduki jabatan Gubernur Banten definitif pada tahun 2005 itu.
hingga malapetaka politik yang dialaminya tahun 2013 silam nyaris tidak berpengaruh terhadap solidaritas dan kekuasaan dinasti politik. Sebagaimana telah disinggung di atas, pada tanggal 17 Desember 2013 lalu, KPK menetapkan Ratu Atut Khosia sebagai tersangka kasus suap sengketa pemilu Kada Lebak di Mahkamah Konstitusi bersama dengan adiknya, Tubagus Hairul Wardana atau sering disebut Wawan. Pada waktu itu, banyak orang yang menduga atau lebih tepatnya mungkin berharap bahwa dinasti politik keluarga Atut akan segera runtuh dan berakhir. Setidaknya akan mengalami keguncangan yang luar biasa. Dan pada faktanya, dinasti politik Ratu Atut makin kuat dan makin solid. Itu dibuktikan dengan keberhasilan 3 orang anggota keluarganya memenangkan pemilu kada serentak pada 9 Desember 2015 lalu. Mereka adalah Tatu Hasanah, adik kandung Atut terpilih sebagai Bupati Serang. Airin Rahmidiani, adik iparnya terpilih menjadi Wali Kota Tangerang Selatan, dan Tanto Warsono Arban menantunya yang terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang. Dominasi keluarga Atut di pentas demokrasi elektoral ini kemudian dilengkapkan dengan keberhasilan Andika, di mana sebagai anaknya ikut mendampingi Wahidin Halim pada Pilkada serentak gelombang kedua yang berhasil memenangkan kontestasi Pilgub. Pada tanggal 12 Mei lalu, Andika Hazrumi dilantik sebagai Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. Gejala awal kebangkitan dinasti politik di Banten sudah dimulai sejak daerah ini menjadi provinsi yang mandiri, terpisah dari Jawa Barat pada tahun 2000. Tepatnya sejak proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur periode pertama pada tahun 2001 sampai 2006. Ketika orang kuat Banten, Tubagus Hasan Sohib, berhasil menyandingkan anaknya Ratu Atut Khosia sebagai wakil gubernur mendampingi Gubernur Joko Munandar pada pilihan gubernur 2001 yang penuh intimidasi. Akan tetapi, proses konsolidasi dan penguatan bangunan dinastinya baru berlangsung setelah Ratu Atut menggantikan posisi Joko Munandar sebagai gubernur yang diberhentikan dari jabatannya pada tahun 2005 lantaran kasus korupsi konsolidasi. Dinasti itu semakin kokoh, bahkan kemudian mengalami perluasan persebaran dan pertumbuhan. Demikian rupa setelah itu, Ratu Atut berhasil memenangi perhelatan Pilgub 2006. Pilgub pertama di Banten yang diselenggarakan secara langsung. Keberhasilan Ratu Atut ini tidak luput dengan peran sang ayah, yaitu Tubagus Hasan Sohib, di mana beliau adalah sebagai penguasa, pengusaha, kiai, dan jawara yang sangat disegani dan ditakuti di Banten. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.